Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu alladzina nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah kesempatan pertemuan ke-11 beberapa kelas saya sampaikan lewat Zoom ya. Nah, ini lanjut ke pembahasan diferensial, pembahasan terkait dengan teorema-teorema yang ada di diferensial atau di turunan. Oke. Nah, yang pertama, ya, semuanya di turunan itu bisa dijelaskan. Dari mana dapatnya fx? Kalau dia konstanta, maka hasilnya itu nol. Ya, ini sangat mungkin buat dijelaskan, namun qadarullah, eh, ya untuk menyingkat waktu dalam pertemuan Zoom ini nggak saya uraikan. Tapi rumusnya sama. Rumusnya adalah rumus yang kemarin disebutkan bahwa kalau ketemu dengan suatu fungsi bentuknya a x pangkat n, di mana a itu adalah konstanta. Nah, di sini kalau juga sama ya. A itu konstanta, sesuatu yang nggak punya x, nggak punya variabel, maka disebut konstanta. Maka ke turunannya f aksen x-nya adalah a kali n x n min 1. Maka rumus ini nih akan bisa kita gunakan untuk semua eh, pembuktian 1, 2. Ya. Nah, ini kan juga nomor 3 sebenarnya sama ya bentuknya. Oke, jadi ini beberapa teori yang memang dalam turunan itu dipakai. Jadi teman-teman nggak perlu bingung. Kalau ketemu dengan suatu konstanta, diturunkan hasilnya 0. Kalau ketemu dengan X, diturunkan hasilnya 1. Kalau X-nya pangkat N, diturunkan hasilnya N, X, N min 1. Pangkatnya turun. Yang awalnya 2 jadi 1, 1 jadi 0 gitu ya. Kemudian kalau ada KF pangkat, sorry, KF aksen X, nah, KF aksen X itu sama juga dengan KF aksen X. Jadi kalau misalnya ada konstanta yang dikatakan sama fungsinya baru dikali, yang mana baru diturunkan, itu sama dengan konstanta dikeluarin, turunin fungsinya baru dikali konstanta. Jadi sama. Nah, jumlah juga sama. Kalau ada fungsi fx tambah gx diturunkan, maka itu sama juga dengan f aksen x tambah g aksen x. Nah, memang beda dong nggak untuk kali. Untuk kali sama untuk bagi dia punya turunan yang berbeda. Nah, gimana penerapannya? Ya kita kerjain soal yang berikut ini. Ya, ini ada 4 contoh soal. Sebaiknya teman-teman ngerjain sendiri. Tapi dalam pertemuan ini spesial saya bantu kerjain. Nah, untuk soal yang pertama, insya Allah nggak banyak eh, pertanyaan karena cukup menurunkan dengan rumus yang biasa. Ini AX pangkat N, AX pangkat N, AX pangkat N. Oke, jadi kita bisa dapatkan, itu dia, ya, jawabannya. Fx-nya X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 3X. Maka turunannya adalah N-nya turun ke depan, ini 3 turun ke sini, kemudian 3-nya dikurang 1. Dan cukup sederhana. Kemudian juga diikuti dengan yang berikutnya dan yang berikutnya. Lalu kita kerjakan 3 kurang 1 adalah 2. 2 kurang 1 adalah 1. 2 kali 2 adalah 4. Dan 1 kurang 1 adalah 0. Ini sengaja saya tulis. Nanti dalam pengerjaan berikutnya saya nggak tulis lagi. Asumsinya teman-teman sudah mengetahui dari mana itu berasal gitu ya. Lalu saya tulis lagi di sini 3x pangkat 2. Nah, kemudian satunya sudah nggak ada. Ya, di sini saya nggak tulis lagi karena x pangkat 1 adalah x. Dan di sini sudah tidak ada lagi x karena x pangkat 2 itu adalah sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 3x kuadrat min 4x tambah 3.
Oke, sampai sini semoga teman-teman paham. Kalau nggak paham, silakan tanya di kolom komentar. Oke, soal nomor 2. Nah, di soal ini teman-teman perlu melihat bahwa fungsi ini disusun oleh dua macam fungsi. Fungsi f ini disusun oleh ini, anggap saja P, dan ini anggap saja G. Sebenarnya Q sih. PQ jadi PG. Oh, apalah. Ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan teorema nomor 6, di mana kemudian kalau ada fungsi yang dikaliin, F itu adalah F kali G. Dalam soal ini ada kita sebut dengan P kali G. Ini fungsi P, ini fungsi G gitu. Maka dia punya turunan P aksen G ditambah P G aksen. Jadi kita misalkan P-nya itu kali G gitu kan, maka turunannya berdasarkan teorema nomor 6 itu adalah P aksen G ditambah P G aksen. Kerjain deh. Ya, turunan P berapa? Ini dia nih. P-nya adalah 3X tambah 2 aksen. Terus juga, biar enggak panjang. Ini saya tuliskan. P-nya adalah G. Sorry, maaf. 3X tambah 2 aksen. Kemudian G-nya adalah 2X tambah 5. Ini P. P aksen G. P G aksen. Oke. Baru kita turunin. Ya. 3 kali 1 X 1 min 1. Karena X itu kan pangkat 1 ya. Jadi ini dapat dari mana nih Sat nih? Satunya dari sini. Ini kan X-nya pangkat 1. Gitu kan. Lalu 2 dari mana ya? 2 kan 0. Karena anggap dia konstanta. Turunan konstanta ya 0. Tulis lagi G-nya. Kemudian sekarang P-nya kita tulis. Sekarang G-nya kita turunin. Ya, sama. Lalu dapatlah kita yang ini 3 tambah 0. G tetap. Kemudian yang ini P tetap. G-nya adalah 2. Satu kurang satu adalah 0, X pangkat 0 adalah 1. 2 kali 1, 1 dapat 2. 0, 0, 1. Mau kita kalikan 3 sama 2X dan 3 sama 5. Dapatlah 6X tambah 15. Dan ini pun sama 3X kali 2 dan 2 kali 2. Dapatlah 6X tambah 4. Kita tambahkan X dengan X, yang punya X dengan yang punya X, dan yang nggak punya dengan nggak punya X. Jadinya 12X tambah 19. Selesai. Nah, semoga kebayang. Kita perkuat dengan soal nomor 3. Oke, ini dia. Teorema sama teorema nomor 6, tapi lebih kompleks soalnya karena F yang pertama itu sudah fungsi kuadrat, F yang kedua fungsinya nggak kuadrat. Pengerjaannya sama aja, maka kita perlu mendefinisikan ini P, ini G gitu sebagai mempermudah kita. Dan kita turunkan dan kita masukkan rumusnya bahwa F aksen itu adalah P aksen G, P G aksen. Masukkan fungsi P-nya, ini P G aksen, G, P, G aksen. Sahih ya, teman-teman sudah mulai kebayang. Mulai kerjain. Ya. X2, maka 2 turun ke depan, angkat jadi kurang 1. Ini 3X adalah 3X pangkat 1, maka 3 kali 1 tetap 3. Saya nggak tulis satunya. X1 min 1. 4 turunnya berapa? 0. Yang belakang nggak berubah, ditambah, ini nggak berubah, ini kan diturunin. Ya kan? X pangkat 1, X min adalah 2 kali 1. 1 ke depan dari sini. Dan 1 dikurang 1. Ini 3 turunannya adalah 0. Ya, kita dapat di situ 2X tambah 3 tambah 0. Tetap X kuadrat ini tetap kali 2. Oke, ini sisanya tinggal 2X tambah 3. Ya, 2X tambah 3. Yang sebelah sininya ini kan nih, 2 tambah 3, 2 tambah 3 sisanya. Ke sini
2x. Nah, ini saya langsung kali ini. X kuadrat tambah 3x tambah 2 dikali 2. Hasilnya kan 2x kuadrat plus 6x plus 8. Oke, sampai sini teman-teman bisa lihat bahwa saya ngerjain yang sisi sebelah sini dengan cara 2 kali 2x dapatnya 4x kuadrat, 2x kali 3 dapatnya ini kali ini dapat ini, dan 3 kali 3 dapatnya. Nah, kalau sudah kemudian semuanya dikali-kali, maka dapatlah yang paling bawah. Ini 4x kuadrat. Iya, lihat nih, 6x tambah 6x dapatnya berapa? 12x. 3 kali 3 dapatnya 9. Ini 2x, ini sama, nggak berubah ya. Oke. Maka di ujung kita tinggal tambahkan yang pangkatnya sama. 4x kuadrat dengan 2x kuadrat tambah jadinya 6x kuadrat. Kemudian 12x tambah 6x dapat 18x. Dan 9 tambah 8 dapatnya 17. Selesai. Oke. Soal terakhir. Ini penerapan teorema nomor 7. Pembagian. Caranya sama. Maka kita misalkan ini adalah P, yang ini adalah G. Maka kita masuk dalam rumusnya P aksen G minus. Kalau tadi kali itu plus, kalau dia minus. Minus P G aksen dibagi G kuadrat. Kata teman-teman bisa lihat bagaimana uraian berikutnya. Ini P aksen G dikurang P G aksen per G kuadrat. Turunin, dapat ini. Semoga nggak bingung kenapa dapat 4x pangkat 1. Dari sini, 2 kali 2, 4x, 2 min 1, 1 dapatnya. Dan seterusnya. Oke, ini pun sama, sudah dapat begini. Dapat begini, ini kita kaliin. 4x kali x, 4x kali 3. Kemudian 3 kali x, 3 kali 3. Jadi dapatnya. 4x kali x dapatnya 4x kuadrat. 4x kali 3 dapatnya 12. 3 kali x dapatnya 3x. Dan 3 kali 3 dapatnya 9. Ini nggak berubah, dapatnya ini tetap sama, bawah tetap sama. Saya tidak mau bawahnya karena dalam fungsi ini tidak disuruh mencari bentuk yang lengkapnya seperti apa. Ya, kalau teman-teman menjawab sampai sini, nilainya 100. Kalaupun kemudian teman-teman jawab sampai sini sih sebenarnya dikit lagi ya. Karena perlu disamain tuh yang kuadrat sama kuadrat. Ini kan. Lihat nih, 4x kuadrat dikurang 2x ya. Nah, ini 4x kuadrat. Ingat, ini dia punya tanda di depannya, tandanya minus. Di bawah minus ya. Jadi 4x kuadrat min 2x dapatnya 2x kuadrat. Benar ini nih. 12x tambah 3x berapa? 15x dikurang min 3x dapatnya 15, 12. Kan 15 ya, 15x dikurang 3x dapatnya 12. Dan 9 ujung. Selesai. Demikian ya, uraian singkat terkait dengan penerapan teorema-teorema dalam soal-soalnya. Dan turunan itu ya berbicara aljabar, berbicara trigonometri nanti. Tinggal bagaimana kemampuan teman-teman mengerjakan soal sebanyak-banyaknya latihannya dan sekompleks-kompleksnya. Nah, makin kemudian teman-teman sering latihan, maka semua soal jadi mudah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.